Saya perkenalkan, saya di sini ditunjuk oleh Pak Anam sebagai kuasa hukum. Nah, kami tiga ini adalah lawyernya Pak Anam. Sudah ada surat bahasanya. Yang saya tanyakan, saudara ini kan LSM ya? Saya ingin tahu surat tugas dari jenengan semua. Surat tugasnya itu berbicara apa? Dalam hal ini, kami sebagai pelindung dari Pak. coba dijelaskan surat tugasnya. Kalau saya ingin tahu. Tugas dari apa? Surat tugas. Begini, kalau untuk mengenai tentang masalah tugas, karena beliau yang kita minta tolong, Kita tugas keluarga, ya, itu wajib. LSM ini ya benar. ada tugas karena perjanjiannya Pak Anam ini. Betul. Sampai itu bisa dari ini kan? Iya, betul. Ya kan? Tapi kan saya tanyakan, surat tugas Anda itu dari mana? Betul. Iya tahu. LSM selama ini nggak seperti ini. Silakan Anda bicara terus. Iya, Karena tidak Anda bicara. iya. Nah, ini sudah bisa saya laporkan ini. Kalau masalah ini mulai dulu sudah kumpul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal dan Speaker, channel yang memberikan wawasan mengenai pengetahuan soal hukum. Di cuplikan tadi adalah soal permasalahan yang pernah saya tangani, di mana permasalahan antara klien saya dengan seseorang yang awalnya adalah perjanjian jual beli rumah, namun karena terkendala biaya, klien saya saat itu belum sanggup untuk melunasi soal pembayaran rumah. Nah, karena yang menagih merasa butuh uang, tiba-tiba penagih tersebut memakai jasa salah satu organisasi massa, yang dimana organisasi massa tersebut yang harusnya tidak diperuntukkan sebagai penagihan atau seperti debt collector, namun LSM tersebut bertindak sebagai debt collector, yaitu menekan klien kami dan mendatangi rumah milik klien kami. Nah, ini harusnya diluruskan, di mana di dalam undang-undang ormas tersebut mengatur mengenai aturan dasar dan peruntukan lembaga swadaya masyarakat atau ormas yang sesuai dan bukan sebagai backing atau ditugaskan untuk melakukan upaya-upaya di luar aturan-aturan yang ada di organisasi masyarakat. Di sini saya jelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, di mana peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang dimana di situ berisi tentang Undang-Undang Ormas, ya, kewajiban untuk memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, dan atau memberikan manfaat untuk masyarakat, serta melanggar kewajiban menjaga ketetapan umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, maka ormas tersebut dapat dijerat sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam pasal 61 ayat 1 junto pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Ormas, berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian kegiatan, dan atau yang ketiga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan apabila ormas tersebut melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, ketentraman, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 2 junto pasal 59 ayat 3 dan huruf C Undang-Undang Ormas, maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri bagi ormas yang tidak berbadan hukum, atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia bagi ormas yang berbadan hukum yang berakibat ormas tersebut bubar. Dan
Untuk anggota yang tadi saya berbicara mengenai oknum yang menjadi backing dan bertindak sebagai debt collector. Padahal orang tersebut adalah masuk anggota organisasi massa. Maka anggota atau pengurus ormas tersebut juga dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 82A ayat 1 Undang-Undang Ormas. Setiap orang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung dan atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D dipidana dengan pidana penjara paling lama paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Maka saya berpesan kepada seluruh elemen masyarakat, apabila terjadi permasalahan mengenai hutang piutang atau permasalahan mengenai kepemilikan hak, itu ada ranah koridornya sendiri, di mana di dalam hukum positif di Indonesia diatur jika kita menuntut seseorang atas hak kita bisa melakukan upaya hukum. Jika ingin secara kekeluargaan, harusnya dilakukan dengan mediasi. Dan apabila sulit, mungkin bisa meminta bantuan mediator atau kuasa hukum yang memang berkompeten dalam hal permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun pidana. Nah, namun jika memakai anggota ormas atau hal-hal yang menjadikan ormas tersebut tidak sesuai dengan fungsinya, maka saya pastikan hal itu melanggar hukum dan tidak boleh hal itu dilakukan. Jika hal itu terjadi seperti yang ada di video, di mana ketika saya tanyakan surat tugas, mereka tidak bisa menjawab. Mereka bingung mau jawab apa, karena memang peruntukannya bukan untuk menagih atau melakukan upaya di mana penyelesaian itu harusnya dilakukan oleh kuasa hukum. Jika memang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan, harusnya dilakukan dengan secara kekeluargaan. Orang yang mengerti tentang hukum, jika ada ranah pidana, ya harusnya diselesaikan di kepolisian, bukan cara-cara seperti anarkis melakukan upaya-upaya di mana membayar seorang debt collector atau membayar jasa-jasa dari anggota ormas untuk membackingi, itu hal yang salah. Dan juga untuk ketua ormas agar menertibkan anggotanya, dan tidak boleh anggota organisasi massa yang harusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan umum, organisasi massa dilibatkan dalam hal-hal sosial, bukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Nah, seperti video tadi, itu sangat meresahkan karena mengintimidasi klien kami, di mana dia berada di rumahnya sendiri, didatangi oleh 7 bahkan 10 orang. Nah, ini kan membuat orang takut, membuat orang secara psikologis mengganggu mental bagi anak-anak yang di bawah umur dan keluarga. Nah, itu adalah hal yang salah dan melanggar hukum sesuai dengan yang saya jelaskan. Bahkan pasal 368 Kitab Undang-Undang Pidana, apabila anggota ormas yang tadi membackingi dan mengambil hak milik orang lain, maka seseorang tersebut dapat dikenakan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perampasan. Nah, itu yang harus hati-hati dan harus dipahami bagi semua elemen masyarakat jika ingin menyelesaikan ada koridor-koridor hukum sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan sekian channel dari saya, tunggu channel selanjutnya yang menginspirasi masyarakat untuk mengenal hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.